Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneni Nur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. PDIP Sumut klaim 15 kabupaten lolos Pilkada 2020. Darurat banjir di Asahan, ratusan warga buka benteng air. Jalan rusak dan berkubang, resahkan warga di Langkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara mengklaim 15 kabupaten kota dari 23 kabupaten yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak menang. Jarod juga menyayangkan ada sejumlah kabupaten kota yang terlibat money politik sehingga pasangan calon dari partai berlambang banteng ini kalah. Pihaknya akan melakukan investigasi. Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, menggelar konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan di Jalan Jamin Ginting Medan. Jarod menyampaikan target kemenangan PDI Perjuangan saat pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sumatera Utara melebihi target sebesar 60%. Sebanyak 23 kabupaten kota mengikuti pemilihan kepala daerah, 15 kabupaten diantaranya berhasil lolos. Hal tersebut sesuai dengan penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dan tim internal Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan. Data penghitungan yang sudah masuk mencapai 60 hingga 80%. Selain itu, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini juga menyayangkan adanya laporan money politik yang terjadi di sejumlah pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Karo dan Kabupaten Samosir. Sehingga kedua kabupaten tersebut, calon bupati yang diusung PDI Perjuangan kalah telak. Jarod menyatakan dari hasil laporan tim di lapangan, terjadi money politik yang diduga melibatkan penyelenggara dengan total uang sebanyak 100 miliar rupiah. 15 kabupaten kota yang kita unggul dan ada beberapa kabupaten kota yang selisihnya sangat tipis, ya, sangat tipis. Kita masih menunggu, ya. Misalnya di Tanah Karo, ya, itu kita masih tipis, ya. Kita masih tunggu hasilnya seperti apa. Termasuk di Samosir, ya. Kemudian kita menduga ada dugaan kecurangan, terutama money politik secara masif, ya, di 2 kabupaten yang datanya masuk ke kami, jika kami turunkan, ya. Kami turunkan tim kita di HAR untuk turun untuk investigasi. Jadi terima kasih dari 23 yang sudah kita pasti menang, itu ada 15, ya. Yang lainnya kita masih menunggu, ya, sampai dengan penghitungan DPD yang terakhir. Pak, dugaan kecurangan informasi awalnya seperti apa, Pak? Dugaan kecurangannya ya dari lapangan kepada kami, ya, kepada kita, ya, tentang money politik secara masif yang diduga juga melibatkan penyelenggara. Yang terakhir dari Tanah Karo, ya, ada 3 kecamatan misalnya tingkat partisipasinya cuma 50,sekian%, ya, tapi ada paslon yang suaranya itu 70%, dinaiki. Ya. Jadi data yang masuk ke kami itu dari C1 di kecamatan cuma 50%, tapi ternyata setelah penghitungan jadi 70%, berarti ada penggelembungan suara. Maka dari itu perlu ada investigasi. PDI Perjuangan juga akan melakukan investigasi untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Dirinya menegaskan untuk menjadikan wilayah yang baik harus menghapus seluruh praktik money politik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai nomor urut 1, Haji Dharma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan, untuk sementara menang telak atas calon petahana nomor urut 2, Haji Sukirman dan Tengku Muhammad Rian Novandi,
pada Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai yang digelar pada Rabu 9 Desember kemarin. Dari hasil input data di Posko Sekretariat Bersama, pasangan Dambaan memperoleh suara 75%, sedangkan paslon Beriman Trendy hanya memperoleh 23% dari 40% daftar pemilih tetap. Seperti diketahui pada TPS 08 yang berada di Dusun 2, Desa Dolok Menampang, Kecamatan Dolok Masihul, yang merupakan tempat calon bupati nomor urut 1, yakni Dharma Wijaya, dari 320 pemilih yang memberikan hak suaranya, paslon nomor urut 1 tersebut memperoleh suara sebanyak 291 suara, sementara paslon nomor urut 2 hanya memperoleh sebanyak 26 suara. Sementara di lokasi calon bupati nomor urut 2, tepatnya di TPS 06 yang berada di Kompleks Sekolah Al-Wasliyah, Kelurahan Batang Terap, Kecamatan Perbaungan, paslon nomor urut 1 Dharma Wijaya Adlin Umar Yusrin Tambunan juga menang dengan memperoleh suara sebanyak 144 suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Sukirman Tengku Muhammad Rian Novandi memperoleh sebanyak 122 suara. Sementara calon Bupati Dharma Wijaya di hadapan para pendukungnya mengatakan, saat ini pilkada telah selesai dilaksanakan. Dirinya berharap dan mengajak para pendukungnya dan masyarakat Serdang Bedagai untuk mengakhiri hal-hal yang berbau provokatif di media sosial terkait Pilkada Sergai. Selain itu, dirinya juga berharap saatnya seluruh masyarakat di Serdang Bedagai bersatu untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai. Selesai pilkada, ya selesai. Jangan lagi ada di Facebook, baik di WA ataupun yang lainnya, media lainnya, ataupun yang berbentuk provokatif, jangan lagi ada. Kita sudah selesai, ya, karena semuanya Serdang Bedagai ini adalah saudara kita. Ya, silakan semuanya. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Serdang Bedagai, mari bersatu bagaimana kita membangun Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara dari situs KPU hingga Rabu sore, pasangan nomor urut 1 unggul 76,1%, sedangkan paslon nomor urut 2 memperoleh 23,9% dari total 1.482 TPS atau sekitar 2,23% suara yang masuk. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, ratusan warga dari 3 kecamatan di Labuhan Batu mendatangi posko salah satu pasangan calon. Diduga mereka menuntut janji tim paslon yang telah mengiming-imingi uang sebesar Rp150.000 bila mencoblos paslon tersebut. Usai melakukan pencoblosan di TPS masing-masing, diperkirakan sedikitnya 300-an masyarakat dari 3 kecamatan mendatangi posko paslon yang berada di Jalan Belibis Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di lokasi pun terlihat kericuhan terjadi, di mana beberapa warga yang diduga sebagai koordinator meminta kepada tim paslon agar menepati janjinya untuk memberikan uang sebesar Rp150.000. Aksi kericuhan sempat dihalau petugas kepolisian dari Polres Labuhan Batu, sehingga tidak terjadi keributan lebih besar. Guna menghindari kerumunan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19 di masa pandemi saat ini, petugas kepolisian meminta massa untuk pulang ke rumah masing-masing. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Darurat banjir di Asahan, ratusan warga buka benteng air. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga Desa C2 Hulu Asahan terpaksa menjebol benteng penahanan air yang menutup alur sungai karena hampir 3 pekan ribuan rumah terendam banjir. Banjir yang merendam ribuan rumah warga akibat tanggul sungai Asahan jebol.
Inilah aksi ratusan warga Dusun 1 Desa Seidua Hulu Asahan yang membuka benteng penahan air yang menutup alur sungai. Warga membuka benteng secara manual dengan alat cangkul. Benteng terpaksa dibuka karena air sudah merendam sejumlah akses jalan dan ribuan pemukiman warga selama 3 pekan lamanya. Sebelumnya tanggul penahan air jebol akibat tergerus debit air sungai Asahan yang tinggi. Ribuan rumah warga di sekitar tanggul hingga kota Tanjung Balai ikut terendam banjir. Ini kami buka sendiri karena air kami nggak tahan lagi, dalamnya sudah di dalam, rumah sudah tenggelam, tempat tidur pun tenggelam, bukan rumahnya lagi yang gitu. Jadi inisiatif kami gelombang sendiri lah dulu. Nah, sampai sekarang belum ada dari pihak PU atau dari pihak Pemda manapun inisiatif untuk mengeringkan air ini kan gitu. Makanya kami buat sendiri, tapi nanti sore kami ada berjanji dengan Pak Camat mau mempertemukan dengan orang PUBWS dari Medan juga, dari Medan. Pak, rencana Pak ini dibuka berapa? Rencana kami buka dulu lagi ini, tapi kalau memang kerjasama sama BWS atau orang PU atau orang PP kontraktornya ini dibukalah dulu entah 4-5 lubang dulu. Sementara dulu, nanti sesudah kemarau ditutup lagi. Kenapa bendungan ini hari ini dibuka gitu Bang? Tujuannya kira-kira Bang? Bendungan itu dibuka oleh masyarakat Desa Seidua Hulu dan sekitarnya. Dengan apa? Dengan adanya debit air yang di dalam tanggul terlalu besar. Karena pengeluaran daripada debit air itu terlalu kecil, hanya untuk 1 dam pengeluaran air yang di dalam tanggul. Ini ada berapa pintu Bang yang dibuka masyarakat untuk dapatnya Bang? Yang dibuka daripada masyarakat itu ada 2 titik, yaitu di Bandar Selingsing dan Bandar Haji Daud. Kondisi desa sekarang ini gimana Des saat ini? Saat sekarang ini debit air masih bertahan, yang mana dalam hal itu kalau di daerah bawah ini yang mungkin bertambah lah. Bertambah ya Bang? Warga berharap pemerintah bergerak cepat memperbaiki tanggul yang jebol agar banjir tidak menggenangi rumah warga. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, hingga malam, banjir yang melanda Desa Perjuangan Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara belum menunjukkan tanda-tanda air surut. Sejumlah warga yang rumahnya tergenang air memilih mengungsi di tenda darurat. Beginilah situasi banjir di Desa Perjuangan Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Terlihat air masih menggenangi rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Warga yang rumahnya tergenang memilih mengungsi ke tenda pengungsian maupun ke rumah kerabat, bahkan terlihat orang tua, anak-anak dan balita di tenda pengungsian. Menurut relawan Desa Siaga Bencana Asna, hingga malam kemarin sebanyak 80 kepala keluarga dari 500 rumah yang terendam banjir mengungsi di tenda pengungsian. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah dari banjir sebelumnya. Dikhawatirkan tenda pengungsian tidak cukup untuk menampung warga. Asna berharap adanya penambahan tenda dari pemerintah dan makanan siap saji. Ini Kak, di Desa Perjuangan ini ada berapa kakak yang mengungsi? Yang mengungsi sudah 80 kakak. Kalau di posko yang sudah di posko 80 kakak. Kalau jumlah yang terendam berapa kakak? Pertama waktu belum naik air 250 kakak. Tapi setelah ini naik air menjadi 500 kakak. 500 kakak ya. Ketinggian air saat ini berapa? Berapa ya Bang? Ada yang semeter. Ada yang semeter lah, ada semeter. Ada semeter ya. Ini untuk tenda sendiri gimana? Kekurangan atau gimana? Sebenarnya sih kekurangan tenda saat ini. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pemakaman seorang warga di Batubara, Sumatera Utara terpaksa menggunakan perahu karet karena akses jalan terputus akibat terendam banjir. Beginilah proses pemakaman seorang warga Dusun Sumbersari, Desa Perkebunan Seibalai, Kecamatan Seibalai, Batubara, yang akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir saat banjir melanda sejumlah desa di Batubara. Peti jenazah yang dibawa menggunakan perahu karet ini karena akses jalan sepanjang 1 km terendam air banjir.
dengan ketinggian hampir 1 meter, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Salah seorang petugas BPBD Batubara Supardianto mengatakan bahwa pemakaman dipindahkan ke desa tetangga dan harus melewati akses jalan utama yang sedang terendam banjir. Ya gini ya, karena desa Perkebunan Sebalai, Dusun 8 ini yaitu Sumbersari mengalami bencana banjir sehingga keluarga yang meninggal tadi tidak dapat dimakamkan ke dalam. Kita memakamkannya ke desa tetangga yang alhamdulillah tidak terkena dampak banjir ini. Selain rumah, jalan pun ya bisa kita lihat sendiri, akses jalan terputus sehingga kita menggunakan perahu untuk penyeberangan masyarakat untuk menuju jalan akses keluar. Apakah ini akses jalan satu-satunya? Ya, ini jalan akses satu-satunya dari desa Perkebunan Sebalai yaitu Dusun 8, Desa Sumbersari. Inilah jalan satu-satunya akses untuk menuju mereka keluar. Hingga kini sebagian desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Batubara masih terendam banjir akibat meluapnya sungai-sungai yang berhulu di Simalungun dan Pematang Siantar. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jalan rusak dan berkubang resahkan warga desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pasalnya, aktivitas truk galian C membuat jalan di desa mereka rusak parah dan membahayakan untuk dilalui pengguna jalan. Warga desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara sangat resah karena rusaknya jalan penghubung antar desa dan jalan menuju kota. Setiap hari banyak pengendara tergelincir dan terprosok, membuat warga bersusah payah melintasi jalan yang dulunya sangat mudah dilalui. Tak hanya itu, rusaknya jalan membuat pendapatan warga yang berjualan nyaris berkurang, karena tidak ada pembeli yang mau berhenti di jalan rusak untuk membeli dagangan warga. Jalan rusak diakibatkan truk pengangkut tanah timbun untuk pembangunan jalan tol Binjai Aceh. Setiap hari puluhan truk over kapasitas melintas di jalan utama desa Buluh Telang. Salah seorang warga, Muhammad Buyung, berharap agar kontraktor segera memperhatikan keberadaan jalan di desa mereka dan ada niat baik untuk memperbaiki jalan. Jalan ini rusak akibat apa nih, Pak? Akibat dampak masuknya kendaraan galian C. Jadi Pak, ini udah berapa lama Pak aktivitas ini Pak? Ini kurang lebih 1 bulan. Ini Bapak tadi rumahnya ada yang rusak Pak ya? Ada retak, pada retak. Pada retaan Pak ya? Iya. Banyak juga warga di sini yang rumahnya retak Pak? Banyak. Bukan cuma rumah kita aja, rumah warga lain juga sebagian retak. Begini, saya sebagai warga sini ataupun masyarakat umumnya berharap kepada kontraktor ataupun proyek PT ini yang melalui jalan ini, ya tolonglah perhatikan jalan ini gimana supaya baiknya, supaya jangan masyarakat ini dibebankan. Jadi kalau mereka itu membangun memang untuk ke semuanya, untuk pada umumnya membangun itu untuk dirasakan masyarakat juga. Tetapi dengan adanya bangunan ini ya jangan artinya aktivitas masyarakat setempat ini jadi kendala. Jadi ekonomi pun jadi terancam akibat dampak daripada jalan-jalan rusak ini lalu. Jadi harapan kami cobalah berusaha untuk sebaik mungkin macam mana solusi yang terbaiknya supaya masyarakat jangan dibebankan, jangan tertindas lagi seperti ini. Harapan kami sebagai warga di sini, di Desa Buluh Telang ini, ya berusaha secepatnya untuk mengatasi kerusakan jalan-jalan. Kalau tidak, mungkin kami mengadakan penyetopan sementara sebelum jalan diperbaiki dengan layak untuk dilewati. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan meluncurkan program petani milenial di awal 2021 guna mendongkrak ekonomi pangan Jawa Barat di masa depan. Rencana tersebut seperti diungkapkannya di acara West Java Food dan Agrikultur 2020 di Kota Bandung.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggenjot program petani milenial guna mendongkrak ekonomi pangan di masa depan. Mengingat saat ini telah terjadi krisis petani, di mana 75% petani berusianya di atas 45 tahun. Sementara anak-anak mereka kebanyakan hijrah ke kota mencari bidang yang sebenarnya ada di depan mata. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat membuka West Java Food and Agriculture Summit 2020 atau Bewara Jabar di Kota Bandung pada 10 Desember. Pihaknya, kata dia, berencana akan meluncurkan program petani milenial di awal tahun 2021. Namun sebelum program diluncurkan, Sekretaris Daerah Jabar bersama organisasi perangkat daerah terkait akan mendata lahan-lahan tidak terpakai yang ada di sana, baik milik pemerintah, BUMN, maupun swasta, di mana diperkirakan masih ada ratusan hektar lahan yang bisa dijadikan program petani milenial. Nantinya lahan tersebut akan dipinjamkan kepada peserta program, yang nantinya akan memiliki rantai pasok yang terjaga, di mana hasil pertanian akan disalurkan oleh pemerintah kepada perusahaan penjamin dan ditargetkan akan mencetak 1.000 petani milenial yang mengedepankan teknologi dalam mengelola produk pertanian. Dikelola oleh individu anak-anak muda, ya. Nanti akan kita seleksi anak-anak mudanya yang menguasai teknologi, karena pertaniannya kami harapkan adalah pertanian yang mengedepankan science based. Dalam kegiatan itu, Emil dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah atau Silinda Jabar untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan instansi terkait dalam mengambil kebijakan ekonomi agar inflasi terkendali. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.